bacaan Fatihahnya. Maknanya harus diulangi lagi yang bacaan satu. Karena yang bismillahnya yang bisa, maka bismillahnya harus diulangi lagi. Dan ayat sesudahnya itu juga tidak sah. Ayat yang sesudahnya tidak sah. Harus dibaca setelah sah ayat sebelumnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak sah kalau seandainya bismillahnya belum sah. Harus bismillahirrahmanirrahim sah, baru baca lanjut ayat selanjutnya, yaitu alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian tasbih yang sering juga nih, maliki yaumiddin. Dalilnya maliki yaum, boleh kalau negara maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa nasta'in. Maliki yaumiddin, yaumiddin. Bukan yaumiddin. Maliki yaumiddin. Ngebut boleh, kencang boleh, jangan salah. Jangan salah. Kali nafas Fatihah juga boleh, kencang nanti ngebutkan boleh juga, tapi jangan sampai salah dalam penyebutannya atau dalam pembacaannya. Iyyaka na'budu, sama juga ini. Kalau yang pas balik yaumiddinnya, jadi dia iyyaka na'budunya tidak pas. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka tasbihnya cuma ini ya. Apa di sini sebutnya? Qaul ya, di pucuk ya. Caranya dulu. Di pucuk ya, kita tahu semua di pucuk ya itu ada tasbih. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Benar sebenarnya salah baca ihdinas siratal mustaqim. Maksudnya ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waladdallin. Walaupun lain itu memang panjang ya. Lain itu memang panjang, tapi karena dia tuh ketemu sukun, maka tidak dipanjangkan. Dan perlu dipanjangkan walaupun. Tapi beda antara la sama ad-dallin, itu beda kalimat. Tapi kalau ad-dallin satu kalimat, la kalimat, ad-dallin kalimat, dua kalimat. Beda dengan qallin, itu satu kalimat. Sama seperti misalnya dabbah, wa ma min dabbah, dabbah, panjang. Nah itu dalam satu kalimat. Kalau dalam satu kalimat tetap dipanjangkan. Jadinya itu yang
Alim. Laqad justru qad itu panjang kan ada tasdidnya. Qad itu panjang sampai 6 harokat. Itu karena ada tasdidnya. Kalau seandainya ada tasdidnya saya baca paling 2 harokat panjangnya. Itu karena la'ana kalau tasdid ulang itu rahman ya, dia dipanjangkan sampai 2 alif 6 harokat.
siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 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 Allah insya ada dari situ artinya an'amta 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 bukan an'amta bukan yang pertamanya hamzah yang keduanya ain. Itu kalau seandainya tadi ini apa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tidak perlu nanti tekan dengan ini. Jangan kita terlalu memaksakan diri. Pelan baik, asal sesuai. Jangan salah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian ini Al-Fatihah sebagai contoh. Yang itu apal termain masih apalagi Al-Quran. Al-Quran misalnya yang lainnya, surah-surah yang lain misalnya surah-surah yang lain Al-Quran itu mungkin kita banyak juga salah dalam membaca Al-Quran. Maka pelajari, belajar Al-Quran aslinya. Kalau kita tahu hari Nuzulul Quran. Hari Nuzulul Quran itu aslinya sebenarnya kan Al-Quran itu kan diturunkan bulan petunjuk bagi orang yang bertakwa, orang yang beriman. Cuman kan harus paham, bukannya dengan kita memegang Al-Quran ini sudah pasti benar. Al-Quran pegang, berarti kita ini dalam keadaan benar ini. Nah, ketika kita mengamalkan isi dari Al-Quran, nah mana kita nak amalkannya? Kita baca, kita nak amalkannya kecuali kalau kita paham isi Al-Quran itu. Kemudian mana kita nak pahamnya kalau seandainya kita tidak bisa bacanya dan mempelajarinya. Awal pertama kali itu adalah baca, Iqra. Awal pertama kali itu adalah baca. Awal untuk dapat hidayah ini dia baca. Bagaimana kita tahu nih dari biarawati atau pastor itu dia di antara mereka ada yang masuk Islam itu karena apa? Karena dia baca isi Al-Quran. Pertama kali dia baca dulu. Dibaca kemudian dia paham. Kalau yang kita ini bacanya kan ibadah aja. Jadi katakan ibadah, dapat pahala juga. Kalau benar baca, kalau salah. Nah, dibaca itu sebenarnya tahap awal. Baca itu tahap awal. Dan tahap akhirnya apa? Pengamalan. Tahap akhirnya. Dari baca itu ke pengamalan itu lumayan jauh. Baca, kemudian kita pahami. Nah, untuk memahaminya itu butuh proses
bakal minum. Dan ini Syiah memakil yang wudhunya basuh bayi, basuh tangan, usap kepala, dan usap kaki. Diusapnya, bukannya dibasuhnya. Kalau kita kan dibasuh, mereka diusapnya. Kalau kita musab ada juga, tapi kalau pada saat kita pakai kupen, pakai sepatu kok sudah, belum pernah nanya, belum pernah tahu itu sepatu kupen. Jadi usap di mana? Di Google, sepatu kupen, kok, makanya pada saat opening di sana kalau kita ini dah lama dengan perlu anda tambah itu, agak baca. Gatal bro, di minus ini kalau kita di minus tujuh masih sanggup mandi di minus. Kalau saya sanggup mandi. Kalau tak ada kaki apa, bagaimana? Selimut bawa mandi juga. Selimut bawa mandi juga. Kalau tak ada bagaimana? Saking dinginnya sana. Nah, kemudian itu apa? Pakai hook. Kalau misal, masuk dah. Kalau misalnya kita juga kita pertama kalinya dulunya itu bisa, karena belum belajar, belum belajar nyambungnya. Pertama kali kita diajarkan untuk berwudu itu bagaimana? Basuh kaki. Dan kita tidak tahu bahwa ngusap kuping itu sunnah, basuh kuping. Musab, ya kan? Musab kuping itu sunnah. Setahunya wajib. Karena kita belok lah ya. Diajar saja itu sudah belok lah. Ini kan mana namanya sistem belok. Kemudian wudhu itu basuh bayi, kemudian tangan, ada itu kepala, ada itu kuping, ada itu kaki. Kalau seandainya ada uang lain, pulang balik gitu dong. Basuh tangan dulu, kemudian basuh bayi. Tidak berani kita nyalakan. Macam itu dulu, macam itu dulu kan. Macam ini, dia macam itu dulu. Mana boleh macam ini? Tak tahu kan? Tahunya diajarkan itu boleh kan sama-sama lah. Kau basuh tangan.
dengan ada paham yang kita terhadap apa yang kita peloi, apa yang kita ikuti, bukan hanya sekedar mengikut-ikuti. Walaupun sekedar mengikuti itu mesti dikatakan bagus, tapi bisa ya. Ini baca Al-Quran itu baca yang kita tinggalkan walaupun sedikit. Dari mulai baca ini lah, dia mulai pengen memahami. Jangan tak baca sampai sekalinya. Paling lemah baca Al-Quran itu bagian ini. Kalau bisa sebelum subuh, tak pakai. Kalau tidak, habis subuh. Jangan sungkan ya. Saya lagi sholat subuh. Tapi sholat subuh itu ya bisa sholat di rumah misalnya. Atau kayak sholat di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca misalnya ada kita bagi kasih doa. So, ini lagi. Doa sampai ke sholat itu dengan Al-Quran. Posisikan Al-Quran itu dekat pada sholat. Habis itu langsung baca setengah halaman jadi baca Barakallahu alaihi. Tidur atau kerja yang lain. Kalau salah tertipu dengan HP, kalau tertipu dengan TV, tinggalan walaupun cuma 15 menit atau kurang lagi itu. Ini dulu. Yang dia mau atau ini. Itu waktu yang bisa kita rutin. Waktu yang bisa kita rutin. Selain itu mungkin ada rutin. Zuhur. Bisa jadi hari ini baca, besok tidak baca, baca. Dan itu tidak ada waktu pandangan, tidak ada waktu subuh pandangan. Nah kan tidak ada kan? Apalagi misalnya waktu kita main futsal atau kumpul-kumpul, tidak ada kan? Nanti subuh kan? Itu yang ya paling lemah kalau kita buat rutin untuk baca Al-Quran, walaupun sedikit, setengah halaman, walaupun satu mukroh ain, satu ain, paham yang satu mukroh? Ada kami ada kasih sedikit, jarangnya ada mukroh. Ini kaca aja kan, setengah halaman. Kalau seandainya bisa sebelum subuh kan lebih bagus. Satu ayat Al-Qurannya, kemudian ada faedahnya luar biasa, tidak habis subuh. Kalau kita ada ke zuhur, asar, maghrib, isya, sulit untuk merutinkannya. Tahunya, kita coba. Yang baca itu pesantren, waktu pesantren. Pas keluar dari pesantren, itu kalau ada waktu duha agak memaksakan. Kalau ini tidak perlu lah, maksakan kita mulai juga untuk waktunya itu insyaallah langgeng kosong terus habis subuh, kecuali kalau kita angkut, kalau tidak ada, kalau kita angkut habis masalahnya harus itu penjaga. Jadi doanya jangan ditinggalkan. Ini contoh Fatihah yang sampai salah, maknanya begitu harus diiso. Maknanya begitu harus jangan meninggalkan Al-Quran. Fatihah yang mana ini merangkum, meringkas kepada ayat-ayat seluruh isi Al-Quran. Masalah selanjutnya insyaallah ada pertanyaan dan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
Bib, izin tanya. Sebelumnya syukran jazakallah atas penjelasannya. Ini terkait tentang masalah HP tadi, Bib. Terkadang emang faktor lebih besarnya di situ, Bib. Kami selaku anak muda terkadang lagi-lagi terlalaikan oleh HP tadi, Bib. Bagaimana cara Bib agar HP itu menjadi bermanfaat ke depannya sehingga kita tidak terlalu ibaratnya itu berleha-leha. Terkadang kita sudah lawan, tapi ternyata lagi-lagi kita kalah oleh keadaan kan. Misalkan ada tugas, ada kegiatan, sehingga kita interaksi kita lebih dominan ke HP. Nah, bagaimana Bib? Mungkin itu Bapak Bib. Terima kasih. Syukran jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, memang dikondisikan seluruhnya itu hampir kita tuh baliknya ke HP kan. Nah, nyimak jam HP, ngitung-ngitung kalkulator dulu HP ada. Apalagi misalnya foto dulu kamera, sekarang HP ada. Baca buku ada juga di HP. Dibuatnya koran ada lagi yang ada juga di HP. Kita ada baik yang bergerak ataupun yang tidak bergerak, baca baik itu ada juga di HP. Sehingga apa yang kita kepengen dulunya pecah-pecah sini kan. Mungkin dulu juga kita juga punya jam, oke yang lagi koran, oke yang lagi TV, oke yang lagi apa kalkulator atau buku atau bacaan yang lain. Nah, ternyata yang galau-galau itu bukan di sini, galau di sini. Cuman dulu saya Abdullah Habib Abdullah baru untuk datang sini. Dia mengajarkan kalimatnya sebab man yang likuman, man yang likuman. Siapa yang memiliki siapa? Kita yang memiliki HP atau HP yang memiliki kita? Atau bahasanya lagi, kita yang menguasai HP atau HP yang menguasai kita? Kita yang mengatur HP atau HP yang mengatur? Kalau seandainya bisa kita ni bikin HP terleha kita, berarti kita ni dikuasai oleh HP, dimiliki oleh HP. Bukan kita yang memiliki HP, bukan kita yang menguasai. Dia memang sulit tidak? Sulit memang untuk melepaskan kita sama ini. Karena di sini telepon ada di sini. Dulu telepon umum dulu kita. Tidak ada nak apa? Telepon umum kita bawa terus dah. Sekarang ni macam kita bawa. Kapan baik? Surat, pos dulu. Sekarang ni tak boleh di sini dah. SMS, WA, dah. Nah, cuman kita harus mengkondisikan walaupun sudah kita sudah kita usahakan kita jangan sampai dikuasainya, masih ada bagi kita terlenanya. Tapi jangan sampai kita habis-habisan. Ya, tadi misalnya bangun tidur tuh usahakan jangan pokoknya cuma dulu SMS sampai WA apa ya ruangnya. Tak perlu, itu tidak wajib itu sebenarnya. Walaupun misalnya ada orang meninggal, ada cerita apa orang meninggal. Kalau memang dia pentingnya untuk kita meninggal, pasti teleponnya. Kalau misalnya telepon, berarti kita tinggal tengok, ada telepon dah katik, sudah. Isi WA-nya, sudah tengok. Kalau ini isi WA-nya, oh ini sakit, ini, dia pun ini. Macam akhirnya, pegang Quran, pegang HP. Nah, betul, benar kan? Dah. Bukan itu nak urut lagi. Ya kan? Harus misalnya kita tu punya apa ya istilahnya? Kalau bahasa yang mak itu kita nonton diri kita. Ternyata kita itu. Kelenannya. Paling tidak misalnya untuk
jawaban kita tu tak perlu gitu. Cuma kita ni ya macam di bawah sampai video ni lanjut kita ambilnya buka tu lah. Lain WA-nya, lain apa? IG-nya, lain media-media yang lainnya. Kain blok. Kain ini, dah lewat. Sejam saja. Bagi yang scroll tu aja. Leha-lehannya habisnya tak tahunya kuota habis. Tu. Kalau kita nyoba misalnya untuk nak apa? Nak kita kuasai dia ni tidak mudah. Paling tidaklah jangan sampai kita tu sepenuhnya dikuasai ni. Jangan sampai sepenuhnya dikuasai. Kalau kita memang nak kuasanya, kalau ada nyekelnya, tidak pening balas. Ada nyekelnya, asisten. Ada WA dari siapa? Bulan, ada kira. Apa lagi? Sambil berjalan kita baca. Sambil kita bergawe dengan gawe kita. Tak pula lah itu. Saya itu nak baru kita terkuasai. Macam ada kita jadi. Itu bukannya bos. Ada nakal HP kita kalau ada buka yang tengok ni, ada WA bos dari isteri. Jadi kuasanya kan? Saya itu baca kita kalau baca ada kita. Kalau baca, benar. Kalau seandainya kita semacam itu, tahu saja. Coba ni bagi-bagi tu. Bagi tengok ni kan. Ada WA wong penting tak? WA wong penting. Siapa misalnya? Wong 2 kilo. Siapa? Ada 10 kilo. Kadang-kadang kan ada hijau je kan, rumah kan? Hijau. Sudah kata hijau ya sudah. Tak kira dulu baca-baca yang lain kan. Biarlah wong nak kata, "Mana sahurnya ni?" WA lampunya. Malam WA aku jawab jam berapa? 7 pagi baru jawab lagi. Aku butuh kau jam 6. Lah, kalau aku ni punya apa schedule juga. Tak ada dunia terus ada akhiratnya subuh gitu. Kalau dia WA jam berapa? Jam 11. Jam 10 dah tidur. Kalau dia WA apa jam 11 kalau janjian jam 6 tu WA sebelumnya agak jauh dikit. Kalau macam itu malah telepon baik. Pun okey lah pun. Ini ada. Itu okey bakal ikat tembok ni kok. Sudah dulu ikat tembok je kok. Baik sahabatnya jam ini baru buka kan. Ya biarlah. Penting kita tu ada sesuatu yang memang harus kita lakukan tidak kita tinggalkan. Harus kita lakukan memang akhirnya kita lakukan. Okey dikit. Itu kita usahakan. Tinggal kita tu lah. Di mana kita bisa meletakkan waktunya. Kalau yang secara umum anak kita tahu tu subuh tu secara umum. Habis tu pribadi kita masing-masing. Kalau anak pribadi maghrib dah kata buka HP. Maghrib itu kata HP, kata TV kecuali nak lebaran sama nak puasa tu. Tengok apa sidang isbat jalan. Itu bagus. Itulah karena maghrib itu kan. Itu pun ya kaget di ujung sedikit. Barang apa jam 7 tu baru tengok kan. Tunggu ternyata habis isyak juga ni. Tak bolehnya. Kata maghrib, kata nonton TV, kata buka HP, kata. Tengok kita juga ada lagi. Dah ada juga. Kalaupun ada kesan seandainya memang itu penting ada suara yang lain bedanya. Ada lagi beda. Ada teleponnya juga beda juga. Ini penting. Ya, tengok ni. Besok nak tengok yang lainnya. Jangan dibuka. Kalau dibuka sudah langsung lah itu kita. Apa lagi baca semua asik pula lah. Oh sudah aja. Itu ikan apa? Masa kita harus apa? Manajemennya. Ada waktunya kita bisa kita buka. Ada kita bisa. Jamnya tu ada buka. Buka kalau tengok kalau dan bisnis dan tidak jadi apa? Kecuali kalau memang sudah tu waktu kos. Sekali lewat kita tengoknya hebat hebatnya rumah bagus, 2 tingkat, kaca batu,
bersih. Kami kalau ini ada kawinnya, ini kawinnya, ini kawin. Cuma tiap hari begitu terus. Nah, jadi kita enjoy rumah baik. Ya kan, enjoy rumah baik. Nanti kawin lain lagi. Ini langsung bersih ini bagian apa? Kalau seandainya dia bersihkan pagi baik, kemudian siang kotor ini baik, besok lagi bersihkan lagi, sudah keluar lah. Kalau hari-hari yang ngurusin rumah baik, itu bukan kita memiliki rumah memiliki kita. Nah, itulah tujuannya. Nah, ini siapa yang memiliki siapa? Doa apa itu? Doa itu doa sama dengan doa kita nak bangun tahajud. Pengen bangun tahajudnya, tak bangun terus, ataupun bangun masih juga doanya Allahumma paksakan. Allahumma paksakan. Awalnya ya paksakan. Dikit mulai misalnya tadi subuh besok waktu yang lainnya sesuai kita pilih lagi. Ini Beb, izin bertanya Beb, masalah puasa Syawal Beb. Nah, itu macam mana pelaksananya sama niatnya Beb? Itu, Beb.